الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Telah disebutkan pada akhir majlis yang lalu tuduhan yang serupa telah menimpa Syekhuna walidina Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Bermula dari sebuah kasus penangkapan, operasi penangkapan terhadap beberapa pihak yang terduga sebagai teroris di negeri Malaysia yang dilakukan oleh kepolisian Malaysia. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada pemerintah Malaysia. Menangkap kurang lebih 8 orang, 7 diantaranya adalah warga asing. Disebutkan dalam pemberitaan tersebut bahwa para terduga teroris tersebut memiliki hubungan dengan Ma'had Darul Hadith di negeri Dammaj, Yaman, di desa Dammaj, negara Yaman, yang didirikan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Kesimpulan perkara yang dituduhkan kepada Syekhuna Muqbil, semoga Allah merahmati beliau dan menerima amalan-amalannya serta mengampuni segala kesalahannya, adalah yang pertama bahwa beliau Syekh Muqbil adalah seorang tokoh ekstremis. Maknanya seorang yang ekstrim. Ini yang pertama. Dituduhkan pula di dalam pemberitaan tersebut bahwa beliau seorang yang berpaham salafi jihadi. Dan pihak-pihak yang tertangkap tadi yang dikatakan memiliki hubungan dengan Ma'had Darul Hadith yang didirikan oleh Syekh Muqbil adalah orang-orang yang membenarkan atau mengizinkan pembunuhan baik terhadap non-muslim atau seorang muslim yang dianggap tidak menjalankan agamanya. Maka dalam kesempatan ini penting untuk semua pihak mendengarkan penjelasan yang sebenarnya tentang Syekh Muqbil rahimahullah, yang kebetulan penyampai penjelasan ini adalah salah satu yang dididik oleh beliau dalam pondoknya atau ma'hadnya, Ma'had Darul Hadith di Dammaj. Dan di negeri Indonesia terdapat dai-dai dan para ustaz yang juga
adalah murid-murid Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i Al-Hamdani yang dilahirkan pada tahun 1352 Hijriah, adalah salah seorang ulama ahli sunnah, salah seorang ulama salafi. Beliau adalah seorang yang dikenal dengan sifat-sifat yang mulia, antara lain sifat kejujuran, sportivitas, bijak, santun di dalam menyikapi banyak perkara, santun ketika bermuamalah dengan manusia, bermuamalah dengan masyarakat, bermuamalah dengan murid-muridnya. Seorang yang dikenal memiliki sifat iffah, seorang yang berusaha menjaga kehormatan dirinya dengan tidak menjual ilmu atau fatwanya demi kepentingan sesaat. Itulah Syekh Muqbil rahimahullah. Sifat-sifat mulia ini dirasakan secara langsung, dilihat secara langsung oleh masyarakat Yaman atau terlebih masyarakat kampungnya dan juga murid-muridnya. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah justru adalah seorang ulama yang melarang umat Islam, terkhusus para muridnya, untuk bersikap ekstrim, bersikap tasyaddud, melampaui batas, at-tanattu'. Semua itu dilarang oleh beliau, dan beliau sampaikan berulang kali dalam ceramah-ceramahnya dan pelajaran-pelajaran yang beliau berikan kepada murid-muridnya. Dan para muridnya adalah para saksi dalam hal ini, saksi hidup yang menyaksikan itu semua. Bahkan sikap beliau yang melarang umat Islam untuk bersikap ekstrim dan melampaui batas dalam beragama sampai hari ini masih tersimpan dalam beberapa karya-karya ilmiah beliau. Bahkan mungkin masih tersimpan rekaman-rekaman suara beliau. Tidak jarang beliau mengutip hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan Imam Muslim, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Sungguh binasa orang-orang yang ekstrim, sungguh binasa orang-orang yang ekstrim, sungguh telah binasa orang-orang yang ekstrim. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Beliau sering menyampaikannya dan mengutipnya dalam berbagai ceramahnya ketika menasihati umat Islam. Dan berbagai ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang tidak cukup waktu yang untuk disebutkan dalam majelis singkat ini, yang telah beliau sebutkan, beliau kutip dalam berbagai nasihatnya. Dan ini terlihat dalam keseharian beliau di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam berbagai bidang agama. Nampak beliau adalah seorang yang menyerukan kepada sikap adil, tidak berlebihan, tidak bersikap keras dan memaksakan diri di dalam beragama. Sehingga kami katakan tuduhan dan label ekstrim kepada Syekhuna Muqbil bukanlah pada tempatnya. Telah disebutkan dalam kajian yang lalu
kesimpulan-kesimpulan salah seperti ini bisa disebabkan beberapa faktor. Yang pertama adalah pihak-pihak yang berusaha menilai dan menyimpulkan tidak atau belum membaca literatur yang semestinya dari karya-karya Syekh Muqbil. Tidak membaca secara sempurna sebagai layaknya seorang yang sedang melakukan penelitian. Dan sikap ini tercela. Tidak pantas seorang muslim terburu-buru di dalam mengambil kesimpulan. Dan ini mengandung unsur kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Dan bahkan Nabi alaihi salatu wassalam terkait perkara kezaliman ini memerintahkan umat Islam untuk menolong orang-orang yang terzalimi, diperlakukan secara tidak adil, dan juga diperintahkan untuk menolong orang-orang yang berbuat kezaliman kepada hamba-hamba Allah. Demikian dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu yang berbuat kezaliman dan atau yang terzalimi. Qala ar-rajulu ya Rasulullah ansuruhu wa huwa mazlum, kaifa ansuru wa huwa zalim? Wahai Nabi, wahai Rasul, aku akan menolong seseorang yang terzalimi, yang diperlakukan secara tidak adil. Aku akan menolong dia. Tetapi bagaimana caranya menolong seorang yang berbuat kezaliman? Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tahjuzuhu 'anil zulm wa dzalika nusratuhu. Engkau cegah dia, engkau larang dia dari perbuatan kezaliman, dan itu adalah hakikat pertolongan untuknya. Dalam kesempatan ini kami terpanggil untuk menolong Syekh Muqbil sebagai pihak yang terzalimi dengan isu-isu negatif yang tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta beliau. Yang kedua, kami ingin menolong saudara-saudara kami atau mungkin pihak-pihak lain yang telah berbuat kezaliman terhadap beliau. Dengan penjelasan ini harapannya dapat menghentikan dan mencegah kezaliman yang dilakukan. Faktor kedua adalah adanya pengakuan sepihak orang-orang yang tertangkap bahwa kami adalah murid-murid Syekh Muqbil atau kami pernah belajar di Ma'had Darul Hadis Dammaj. Maka kita menjawab, kalau sekedar pengakuan tidak boleh dijadikan dasar selama belum terbukti. Berapa banyak pihak-pihak yang mengklaim dan mengaku, tetapi ternyata dia dusta dalam klaim dan pengakuannya. Maka perlu diteliti kebenaran pengakuan dan klaim tersebut. Yang kedua, mungkin saja memang mereka adalah orang-orang yang pernah di Ma'had Darul Hadis. Ini yang kedua. Jawaban kedua, mungkin saja 8 orang atau sebagian mereka yang tertangkap di daerah Perlis, Malaysia adalah orang-orang yang pernah belajar di Ma'had Darul Hadis. Tapi penting untuk diketahui bahwa Ma'had Darul Hadis telah mengalami beberapa fase. Fase yang pertama adalah fase atau masa Syekhuna Muqbil
rahimahullah, guru kami Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, yang dimulai sejak diberdirikannya hingga beliau wafat pada tahun 2001. Berakhirlah fase pertama. Dan siapa murid-murid beliau diketahui. Setidaknya murid-murid Syekh Muqbil yang pernah di sana akan mengenal, walaupun sekedar kenal nama atau kenal wajah. Ini adalah fase pertama. Dan kami tidak yakin dari 8 orang yang ditangkap itu adalah orang-orang yang pernah belajar di Ma'had Darul Hadis dalam fase pertama. Kami tidak yakin. Besar kemungkinannya adalah ini adalah orang-orang yang pernah di Ma'had Darul Hadis pada fase kedua, yaitu saat dipimpin oleh al-mubtadi' dhal, seorang yang telah menyimpang, yang berpemikiran bid'ah dan ekstrim, yaitu Yahya bin Ali al-Hajuri, yang memegang pondok atau Ma'had Darul Hadis sejak wafatnya Syekh, atau menjelang wafatnya ketika Syekh Muqbil sudah sakit, hingga beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 4 tahun yang lalu seingat saya. Ini adalah fase kedua. Di fase kedua ini memang telah banyak terjadi perubahan-perubahan di Ma'had Darul Hadis, baik perubahan dari sisi akhlak ataupun dari sikap ekstrim di dalam bersikap, atau di beberapa perkara akidah. Karena sesungguhnya Yahya al-Hajuri dan yang bersamanya qad ghayyaru wa baddalu ma alaihi syekhuna Muqbil bin Hadi min aqidatin wa manhajin wa akhlaqin. Karena Yahya al-Hajuri dan murid-muridnya telah melakukan pengerusakan dan perubahan terhadap warisan Syekh Muqbil, baik dalam bidang manhaj dan akidah atau dalam bidang akhlak, sebagaimana telah disaksikan oleh para ulama ahli sunnah dan telah disaksikan oleh banyak murid-murid senior Syekh Muqbil rahimahullah. Maka kalau seandainya orang-orang yang tertangkap adalah sebenarnya orang-orang yang pernah di Darul Hadis Dammaj pada fase kedua, tidak boleh dikatakan mereka adalah orang-orang atau murid-murid Syekh Muqbil. Karena kalau seandainya Syekh Muqbil hidup dan mengetahui cara-cara Yahya al-Hajuri, sungguh Syekh Muqbil tidak ridha. Syekh Muqbil akan mengingkari rahimahullah ta'ala atas perbuatan itu. Atau kemungkinan ketiga, sebagian dari 8 orang yang ditangkap itu pernah untuk beberapa saat lamanya belajar di Ma'had Darul Hadis, namun dia tidak tergolong sebagai murid yang benar-benar belajar kepada Syekh, meniru cara dan akidah Syekh Muqbil rahimahullah. Dengan kata lain, mungkin saja dia adalah seorang murid yang nakal. Maksudnya nakal, tidak mengikuti bimbingan syekhnya, sebagaimana terjadi di zaman terdahulu. Wasil bin Atha adalah murid Hasanul Basri, yang kemudian Wasil bin Atha lebih memilih pendapat Mu'tazilah, atau dia adalah salah satu perintis mazhab Mu'tazilah, bertentangan dengan sikap dan akidah gurunya dan syekhnya, yaitu Al-Imam Al-Hasanul Basri. Tidak boleh dikatakan tanpa penjelasan bahwa Wasil bin Atha memiliki hubungan dengan Al-Hasanul Basri,
atau Wasil bin Atha adalah murid Al-Hasanul Basri, tanpa ada penjelasan bahwa sebenarnya akidah dan pola pikir Al-Imam Al-Hasanul Basri sangat bertentangan dengan pola pikir dan manhaj Wasil bin Atha, walaupun pernah belajar. Jangankan hanya seorang murid, anak kandung dari nasabnya, seorang ayah tidak memiliki hidayah. Karenanya ketika Nabi Allah Nuh, Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi untuk menyampaikan risalah tauhid, memohon kepada Allah untuk menyelamatkan putranya, maka Allah mengatakan, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia bukan lagi dari anakmu, dari keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh, sesungguhnya amalan yang dilakukan oleh anak ini tadi bukanlah amalan yang soleh. Tidak sama dengan ayahnya, tidak sama dengan tauhid yang diserukan ayahnya, membangkang dan menentang bimbingan dan nasihat-nasihat ayahnya. Ini adalah yang pertama. Syekh Muqbil seorang yang selalu mengajak kepada sikap moderat, sikap yang adil, sikap yang sportif dalam koridor bimbingan Al-Quran was Sunnah. Kecuali ada pihak-pihak yang mengatakan atau menghendaki makna ekstrim adalah ketika mendapati seorang muslim punya komitmen dan kesungguhan untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, sehingga sikap dan komitmen berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dalam segala aspek kehidupan dikatakan sebagai sikap ekstrim, maka ini telah berbeda kondisinya. Sungguh Anda telah menzalimi Islam, karena Al-Quran, begitu juga Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada umat ini untuk berpegang teguh dengan jujur dan mengamalkan secara sempurna, secara lengkap Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai bimbingan wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin pria atau seorang mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, menentukan suatu kebijakan hidup dalam berbagai bidang, dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, masih saja dia mencari aturan-aturan alternatif selain aturan Allah dan Rasulnya. Nggak pantas seorang muslim seperti itu. Tidak sepantasnya seorang muslimah seperti itu. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, taraktu fikum amrain lan tadhillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati. Aku wariskan untuk kalian wahai umatku dua perkara penting, dua warisan penting. Jika kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Dua warisan itu adalah kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku. Kita diperintah dalam syariat, kalau sikap berpegang teguh dan komitmen terhadap Al-Quran dan sunnah, yang itu adalah warisan Nabi kita Muhammad SAW, dan diperintah berulang kali oleh Allah di dalam Al-Quran, dikatakan dan dinilai sebagai sikap ekstrim, sungguh ini sebuah kezaliman terhadap Islam, bukan hanya kepada Syekh Muqbil. Kezaliman terhadap Al-Quran, kezaliman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak semua pihak untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjaga lisannya, dan agar takut kepada Allah menghadapi suatu hari yang semua amalan ini akan dipertontonkan dan ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian dikatakan Syekh Muqbil seorang yang berpaham salafi jihadi. Sudah dijelaskan dalam majlis ini dalam beberapa pertemuan yang lalu bahwa penggunaan istilah salafi jihadi adalah istilah yang bukan pada tempatnya, istilah yang mengandung pengkaburan kalau bukan kedustaan, istilah yang mengandung kezaliman. Syekh Muqbil adalah seorang yang mengajak umat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dalam koridor pemahaman generasi salaf, yaitu generasi sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, dan para ulama di masa tabi'in yang mengikuti jejak para sahabat, dan generasi tabi'ut tabi'in yang mengikuti jejak para tabi'in di dalam mengamalkan dan memahami Islam. Syekh Muqbil rahimahullah seorang yang selalu berpegang dengan prinsip-prinsip salaf. Karenanya beliau adalah seorang yang sangat menentang cara-cara yang anarkis dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau Syekh Muqbil mengharamkan demonstrasi, yang itu merupakan cara yang mendatangkan kekacauan di tengah masyarakat, cara-cara yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah. Demonstrasi dan cara mengkritisi pemerintah secara terbuka seperti itu akan memberi peluang kepada pihak ketiga di setiap negara, di setiap negara muslim, seperti salah satunya Malaysia. Kita meyakini, kita sebagai murid-murid Syekh Muqbil meyakini Malaysia adalah sebagai bagian dari negara muslim seperti negara kami di Indonesia. Berbeda dengan keyakinan kaum jihadis yang lebih tepat dinamakan dengan istilah teroris, atau dalam istilah agama khawarij. Syekh Muqbil rahimahullah seorang yang sangat antipati terhadap terorisme, dan ini bisa didapat dalam berbagai karya beliau. Beliau seorang yang telah mengingkari perbuatan kelompok Al-Qaeda atau tokoh teroris semisal Usama bin Laden. Dalam sebuah wawancara yang diajukan beberapa pertanyaan kepada Syekh Muqbil rahimahullah, yang kemudian dimuat dalam surat kabar Ar-Ra'yul 'Am pada tahun 1998, yakni 20 tahun yang lalu. Mungkin sebagian mereka yang ditangkap di Perlis itu baru berumur 4-5 tahun. Bahkan sebelum itu, sejak awal perjumpaan saya dengan beliau pada awal tahun 94 atau 24 tahun yang lalu lebih, sudah kita sebagai murid-muridnya mendengar pengingkaran beliau terhadap kaum teroris Khawarij, pengingkaran beliau terhadap demonstrasi-demonstrasi, pengingkaran beliau terhadap sikap pembunuhan secara brutal walaupun terhadap turis-turis asing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam berita yang dimuat dalam surat kabar Ar-Ra'yul 'Am pada edisi 11.503, Syekh Muqbil menyatakan, abra'u ilallah min bin Laden fahuwa syu'mun wa bala'un 'alal ummah wa a'maluhu syarr. Aku berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari Usama bin Laden. Sesungguhnya orang ini adalah penyakit dan musibah terhadap umat. 20 tahun yang lalu. Dan aktivitas teror Usama bin Laden adalah amal atau perbuatan kejahatan.
Sebelum kita mungkin sibuk mendengar istilah teroris, Syekh Muqbil sudah berbicara. Pada tahun mungkin kita belum mendengar nama Usama bin Laden, Syekh Muqbil sudah menunjukkan pengingkarannya dengan tegas berulang kali di berbagai majlis. Dan Syekh Muqbil telah berusaha menasehati Usama bin Laden melalui pengiriman surat, beberapa surat kepadanya. Demikian Syekh Muqbil rahimahullah. Dan jangankan jihad versi jihadis, jangankan jihad versi teroris yang sebenarnya itu bukanlah jihad, tidak lain itu adalah tindakan teror yang diharamkan dalam Islam. Syekh Muqbil rahimahullah bahkan lebih dari itu, Syekh menghimbau umat Islam di seluruh negara untuk bersikap taat dan patuh kepada pemerintahnya. Dan beliau melarang umat Islam dimanapun berada untuk kemudian menentang pemerintahnya, memberontak kepada pemerintahnya. Ini yang dinasihatkan oleh beliau kepada kami sebagai murid-muridnya. Rahimahullah Syekhuna Muqbil. Salah satu nasihat beliau pernah mengatakan, ketika ditanya tentang hukum membunuh para turis asing, perhatikan baik-baik karena tuduhan ketiga dari 3 tuduhan yang tersimpulkan dalam berita itu, bahwa orang-orang yang tertangkap dan memiliki hubungan dengan Darul Hadis Dammaj adalah orang-orang yang membolehkan pembunuhan terhadap non-muslim. Syekhuna Muqbil ditanya dalam sebuah pertanyaan, kata tentang apakah boleh membunuh para turis asing, atau apakah mereka para turis asing itu terhitung sebagai kafir mu'ahad. Beliau menjawab yang maknanya di antara mereka, di antara para turis asing, ada yang datang untuk sengaja membuat kerusakan di negeri muslimin. Ya, memang benar apa yang dikatakan oleh Syekh Muqbil. Datang ke Indonesia, ke Malaysia, ke Yaman, dan ke berbagai negara muslim dengan sengaja membuat kerusakan. Di antara mereka ada yang menyebarkan narkoba, para turis-turis asing. Di antara mereka ada yang melakukan kristenisasi. Di antara mereka ada yang mengadu domba antar elemen masyarakat. Di antara mereka ada yang mengadu domba antara masyarakat muslim dengan pemerintahnya. Benar apa yang dikatakan oleh Syekh Muqbil. Kemudian beliau melanjutkan, dan di antara mereka para turis asing itu ada yang datang ke negeri muslimin sebagai mata-mata, ya, memata-matai negeri muslim untuk dicari titik lemahnya, kelemahan-kelemahan negara muslimin, kelemahan negara Pakistan, kelemahan negara Indonesia, kelemahan negara Malaysia, kelemahan negara Brunei, Yaman, dan yang lainnya. Sengaja sebagai bagian daripada spionase negara-negara kufar untuk menghancurkan negara muslimin. Itu di antara turis-turis asing yang datang. Kemudian Syekh Muqbil melanjutkan, perhatikan sikap moderat, sikap ilmiah beliau, tidak ekstrim, tidak brutal. Beliau mengatakan, akan tetapi sikap melampaui batas atau ekstrim dengan cara menyerang para turis asing tersebut justru akan menimbulkan kekacauan, dan saya tidak menganjurkan perbuatan tersebut. Saya tidak menganjurkan segala perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan. Subhanallah.
ini telah diucapkan lebih dari 20 tahun yang lalu oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Melalui penjelasan ini kami berharap pemerintah Malaysia dapat mengoreksi ulang kesimpulannya, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya, petunjuknya kepada pemerintah Malaysia. Semoga Allah memberikan kepada pemerintah Malaysia orang-orang yang saleh, memberikan al-bitana as-salihah yang akan mengarahkan dan membimbing pemerintah Malaysia kepada segala perkara yang diridhai oleh Allah, yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian harapan dari penjelasan ini. Syekhuna Muqbil rahimahullah berlepas diri dari segala yang dituduhkan kepada beliau.